wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Mr. Gandul. Pada kesempatan ini Mr. Gandul kedatangan sebuah alat receiver TV digital yang dimana pada tahun ini rencana dari pemerintah akan menerapkan ASO (Analog Switch Off), yaitu penghentian siaran analog dan digantikan dengan siaran TV digital. Dan pada kesempatan ini Mr. Gandul kedatangan salah satu merek receiver atau STB ya, set-top box untuk menerima siaran TV digital, yaitu dengan merek GoSat Sonic. Ya, GoSat Sonic, di mana nanti isi paketannya, isi kardusnya dan performanya akan kita coba bersama-sama. Tapi sebelumnya kepada rekan-rekan untuk bisa, kalau memang nanti video ini berguna dan disukai, juga disenangi, mari untuk channel ini bisa di subscribe, di like dan di komen, hitamkan tanda loncengnya supaya Anda nanti yang pertama yang mendapat informasi kalau Mr. Gandul mengupload video-video yang berguna lainnya. Dan yang sudah subscribe dan like dan komen, sudah kita ucapkan terima kasih, membantu Mr. Gandul untuk lebih semangat membuat video-video yang berguna lainnya. Ya, oke, rekan-rekan, kita mulai aja untuk unboxing atau review STB set-top box GoSat Sonic ya, GoSat Sonic yang datang di meja Mr. Gandul pada kesempatan video ini. Ya, inilah STB GoSat Sonic ini. Di depannya tampilannya ada tulisan GoSat Sonic. GoSat adalah merek yang sudah tidak asing lagi di dunia per STB-an, yang sudah lama malang melintang di STB parabola ataupun lainnya, yang sekarang mengeluarkan juga STB untuk siaran TV digital atau T2. Ini tampilan kardus dari GoSat Sonic. Untuk tampilan depan belakang sama ya, GoSat Sonic High Definition Digital Terrestrial Receiver. Ada simbolnya atau aplikasi simbol aplikasi Migas, DVD T2, Full HD 1080p, HD, PVR ready, H264 MPX 4 AFC, MPX 4, USB 2.0, Universal Series Bus, EPG, Time Shape. Untuk samping sama GoSat Sonic, tulisan DVD T2 Digital TV Receiver High Definition Multimedia Player. Ini ada nomor apa ini, nomor produksi mungkin ya, ada tulisan Migas. Untuk di atas kosong, di sebelah sama halaman depan. Yang ini GoSat Sonic hampir sama ya, cuman simbol-simbol apa. Oke, kita buka aja isinya apa aja untuk STB GoSat Sonic ini. Ya, yang pertama kita mendapatkan remote control. Selanjutnya adalah kabel RCA. Wah, kabel RCA lumayan ya, jadi ketimbang dengan STB yang lain. Untuk GoSat Sonic untuk kabel RCA-nya lumayan. Dan untuk remote kalau melihat sekilas ini dari remote GoSat ini kayaknya empuk ini ya, empuk dan enak dipakai, dan untuk tampilan minimalis. Dan juga nanti kelebihan GoSat ini salah satunya adalah di ini dia bisa mengcopy remote dari remote TV. Jadi nanti kalau kita lihat STB ini di TV bisa berguna juga untuk meremote TV ya. Sudah nanti bagaimana cara mengcopy remote ini, nanti kita perhatikan atau lihat video ini sampai akhir nanti ya. Yang satu remote, kabel RCA,
juga ada baterai ya. Baterainya untuk Pulsasonic baterainya bagus ya, mendapat baterai merek Panasonic. Kalau yang STB lain mungkin cuman baterai ecek-ecek atau pelengkap aja, tapi kalau di Pulsasonic dikasih batu Panasonic. Selanjutnya sebelum unitnya kita akan, ini ada lagi dari buku petunjuk panduan pengguna ya. Coba nanti yang rekan-rekan yang baru menggunakan STB, khususnya STB Pulsasonic, bisa ini dibaca-baca untuk pengetahuan selama pengoperasian baru STB ini. Yang kedua adalah kartu garansi dari Pulsasonic ya. Kartu garansi ini atau STB Pulsasonic ini memiliki garansi 12 bulan atau 1 tahun. Receiver 12 bulan ya dari pemakaian pertama Anda. Ya. Selanjutnya adalah unitnya, rekan-rekan. Ya, unitnya dari STB Pulsasonic. Ya, ini dia masih dikasih plastik. Pulsasonic, STB, selain ini banyak tombol-tombol juga ya, rekan-rekan. Ini kita coba dari sini ya, ada tulisan Golsat dan Sonic sebelah kanan. Terus tombol pertama ini adalah plus power, plus program, maksudnya plus program main. Terus ini menu, ada tulisannya ya, tapi sekilas kalau dideketin ada tulisannya. Terus ini volume plus, volume main, oke. Ini tombol power. Nah, ini di sebelahnya ada LCD ya, nanti tampilan LCD. Kalau kita nyalakan lagi kelihatan. Di sini ada port USB. Untuk Pulsasonic adalah dibuat dari bahan metal ya, atau besi. Jadi lebih kokoh untuk ininya. Terus untuk atasnya sekaligus ada juga untuk sirkulasi udara, atau apa ya bahasanya, sirkulasi udara atau angin-angin. Ini samping juga ada, samping kanan, samping kiri juga ada. Untuk yang bawah juga ada, di bawah mesin atau di bawah chipset ini ya, di bawah mesin. Dan ini kalau pernah kita di Mr. Gandul buka STB pas servis di yang metrik, biasanya untuk yang baut yang dari dalam ini adalah dia baut chipset ditempelkan ke bodi ini untuk bodi sekaligus untuk pendinginan ya, rekan-rekan. Jadi kalau di STB mungkin bodi agak panas karena pendinginan buat heatsink juga, atau pendinginan buat chipsetnya STB. Ini ada tulisannya, mungkin Polstel apa kode produksi, saya juga kurang tahu. Terus yang dari belakang ini ada pot antena in, pot lob out, pot antena in. Kalau rekan-rekan nanti menggunakan STB ini untuk antena luar dicolokin di antena in ini ya. Lob out ini adalah mencabang dalam arti kalau antena in sudah ada antena, ini untuk lob out untuk ke TV analog, kalau masih TV analognya nanti dinyalakan. Yang selanjutnya adalah port USB 2.0. Port USB berarti untuk Pulsasonic ini ada 2 port USB. Jarang-jarang ya STB ada 2 port USB depan belakang. Jadi kita tidak akan repot nanti kalau mau media player USB, untuk menonton USB, atau untuk dongle WiFi, ataupun untuk upgrade USB bisa bergantian atau tidak harus dicopot salah satu. Yang selanjutnya adalah port HDMI. Ini yang rekan-rekan yang sudah punya TV LCD atau LED yang sudah ada port atau sudah ada innya HDMI, ini bisa digunakan dengan kabel HDMI. Tapi untuk pembelian STB Pulsasonic ini tidak disertakan kabel HDMI. Jadi untuk bisa membeli sendiri kalau memang nanti digunakan untuk port HDMI ini. Biasanya untuk
pot HDMI lebih jernih ya untuk gambarnya dan suaranya ketimbang pakai pot RCA. Selanjutnya adalah pot RCA. Pot RCA ini yang untuk TV-TV tabung ataupun TV LCD ataupun TV LED juga ada yang lama yang belum digital. Yang kuning video, merah putih dan merah adalah audio. Selanjutnya ada kabel 220 langsung ke dalam mesin. Selanjutnya ada segel ya, segel dari pabrik Gosat. Kalau seumpama masih baru, nanti user atau rekan remaket jangan usahakan jangan segel ini jangan rusak. Untuk kalau ada kerusakan, bisa kerusakan alami ya dari STB ini, bisa diklaim garansi ke pabrikannya atau sales service-nya. Ya, itu sekilas STB Gosat Sonic performanya. Selanjutnya marilah kita uji atau kita coba untuk dinyalakan di TV. Nanti gimana untuk menu-menunya kita akan coba, gimana untuk performanya kita akan coba kita nyalakan di TV. Untuk instalasi sebenarnya dari pincer gandul ada TV yang di meja, ada TV CRT ya tabung. Nanti kita pakai RCA untuk monitor aja dulu. Kita akan pakai untuk untuk TV RCA-nya kita pakai kabelnya kita dulu, kabelnya yang kita simpan dulu yang bawaan STB. Untuk kuning video masuk ke video, untuk putih masuk ke audio putih, sama nih warna sesuai warna masuknya pot. Terus untuk antena, nah ini antena kita pakai antena Doraemon yang dimodif, yang kita naikkan di atas meja ini sekitar 5 meteran ya ini. Terus selanjutnya akan kita nyalakan TV-nya dulu ya. Ya, kita nyalakan untuk STB Gosat Evo-nya. Entah itu karena pola makan, entah itu karena kebiasaan. Ya, sudah keluar tampilan dari Gosat Evo. Baterai remote kita pasang. Ini tampilan pertama dari STB Gosat Evo, rekan-rekan. Ya, pertama akan muncul di ini ya. Ini kita daya antena kita on-kan saja karena berisiko ini antena keluar daya 5 volt. Pada pos untuk EBS harus kita isi sesuai daerah rekan-rekan masing-masing. Terus kita cari saluran. Ya, kita cari saluran, kita tunggu masuk berapa. Di daerah saya ini ikut pemancar TV digital dari Jogja atau dari Bukit Patok. Biasanya masuk 31, kemarin ada masuk baru lagi 2, jadi 33. Dan nanti kita tunggu ada berapa channel atau sudah tambahkah atau belum. Ya, hampir selesai. Ini sudah 95%. Kita tunggu lagi rekan-rekan masuk berapa. Ya, 100%. Nah, kita akan lihat. Kalau pinjam di bank, kita akan lihat ya untuk berapa yang separuhnya untuk beli mobil baru. 36 channel ya. Dapat 50 juta. Tapi yang 20 juta untuk beli sepeda motor. Tapi kayaknya untuk TVRI biasanya kita kemarin masuk di 33 channel. Ini kali ini masuk 36. Ini kalau enggak salah ini biasanya masuk 3 channel yang dari pemancar Wonogiri. Ini cuma double di siaran TVRI 3. Jadi 36 channel di daerah saya ini. Ada yang kembar 3, tapi dari pemancar atau dari MUX Wonogiri. Oke rekan-rekan, akan kita buka
Untuk satu-satu ya, untuk panduan program tidak ada informasi. Kita akan buka satu-satu. Ini adalah dari menu ya. Kita buka dulu dari menu, rekan-rekan. Menu pertama adalah program untuk ubah siaran. Ini kalau semisal rekan-rekan pengen mengurutkan siaran TV yang dari nomor 1 atau nomor kecil yang sering disukai atau sering dilihat untuk siaran TV-nya, dipakai di nomor 1 sampai 9 mungkin. Kalau orang-orang tua itu yang kalau di atas 10 susah mindahnya di remote, kita pakai di ubah siaran. Ya ini ada panduannya, delete, move untuk delete, hapus nomor 1, untuk nomor 2-nya move, ini untuk memindah nomor atau menata nomor, skip, skip. Terus 4 lock mengunci, 5 favorit. Ya kalau untuk pengen mengurutkan channel, rekan-rekan umpama Jogja TV mau kita taruh di nomor 1 ataupun TVRI Jogja, kita pencet dulu di remote angka 2. Ya ini udah biru, terus kita baru cari ke TVRI Jogja, pakai ini. Ya kita oke. Ya udah keluar ini kita naikkan ke angka 1, terus kita oke lagi ya gitu. Umpama lagi 1 lagi, kita pengen jangan jauh-jauh, katakanlah mau trans ya, kita oke, terus kita tarik ke angka 2 ya, oke lagi, kita oke, udah masuk ya. Kalau mau mengunci kita exit sekali ya, kita ada perintah menyimpan, oke ya. Ini sudah bisa nomor 1 kita coba. Tadi kita menata di TVRI Jogja ya, nomor 1 TVRI Jogja, nomor 2 trans. Itu ya rekan-rekan untuk menata menyimpan siaran ke nomor berapa yang disukai. Program selanjutnya adalah panduan program. Panduan program adalah isinya acara-acara yang TV yang kita pas tonton, insert dan lain-lain. Ini jam berapa sampai jam berapa ada. Untuk lagi urutkan adalah urutan otomatis sesuai STB dengan pilihan, banyak pilihan ya ini ya. Ini banyak pilihan dengan LCN, ONIT, dengan TP, dengan layanan ID, nama layanan. Ya, nanti suka-suka dari rekan-rekan semua. Untuk LCN dan ACU kita off-kan karena nanti kalau di-on kan nomor siaran yang 1 sampai 36 tadi akan kacau, akan dia di nomor besar ya. Kita urut, katakanlah 20, 21 sampai 300 terus 800 gitu. Ketimbang nanti kita bingung, kita off-kan saja untuk LCN dan ACU. Selanjutnya, menu selanjutnya adalah pencarian. Yang di depan tadi rekan-rekan, untuk mode pencarian tetap DVD T2 ya. Untuk digital Indonesia kan kita pakai DVD T2, bukan T1 atau bukan C ya. Ini ada pilihannya. Mungkin ada C lah, ini C di kabel tidak akan masuk nanti siaran, kita masuk di T2. Untuk mode pencarian semua, jangan cuma FTA ya. Kalau FTA aja ada nanti siaran-siaran yang mungkin tidak masuk, jadi kita ambil semua. Cek cari otomatis kayak tadi ya, nanti kita pencet dia akan nyari gelombang sendiri. Untuk cari manual bisa, tapi kita rekan-rekan harus hafal untuk channel siaran ya, di channel berapa. Nanti kalau pas di ini ada di kualitas ini hijau, ini berarti bisa ada siaran dia. Ini kalau di Mister Gandol untuk mengetrack kalau kita masang antena rekan-rekan. Jadi kalau kita katakanlah kita untuk Jogja ada di 25, ada 25
itu. Nah, ini ada siaran, tapi siaran saya lupa. Nah, ini di 83%. Berarti ini kalau kita scan secara manual, kalau manual berarti ada siaran, kita mau naik, oke, nanti ada masuk MUX 25. MUX-nya siapa ya? Kalau enggak salah apa punya Nemtek ya, lupa saya. Ya, selanjutnya untuk negara Indonesia, daya antena kita off saja, karena biasanya kalau di on ini untuk output antena di SCP itu mengeluarkan tegangan 5 volt. Nanti kalau di antena rekan-rekan itu cenderung short ya, atau pakai balun, itu kita kasihan untuk tuner STB-nya, kita off saja untuk cari aman. Untuk kode pos, ini saya kasih kode pos tempat saya, dan nanti kode pos ini wajib diisi sesuai dengan kode pos di tempat rekan-rekan ya. Ini berguna untuk EWS, Early Warning System, peringatan dini bencana. Ini titipan dari pemerintah lewat BMKG. Kalau diisi sesuai kode pos tempat rekan-rekan semua, kalau ada bencana yang gede, mungkin gempa bumi atau yang lainnya, itu di SCP Gulsat Sonic ini akan mengeluarkan bunyi buzzer. Ya, selanjutnya adalah sistem bahasa. Untuk bahasa ya sekian aja, sekilas gini ya, nanti bisa seleranya rekan-rekan semua kalau mau ngatur. Untuk gambar ya, rasio aspek kita kasih auto ya, ada gini pilihan banyak, tapi supaya sesuai dengan penerimaan di SCP kita kasih auto aja. Resolusi kalau di TV LCD atau LED pakai kabel HDMI bagusnya di 1080p atau 1080i ya. Nah, ini karena kita pakai tabung, cuman TV tabung, kita di tengah saja dipakai 720p karena kita pakai TV tabung dan RCA ya. Format TV PAL, pengaturan OSD, ini OSD di keluaran ini ya, rekan-rekan, keluaran OSD ini. Pengaturan panel ya, ini panel, ini yang keluar dari sini ya. Ini coba kita coba tengah, kita high penuh, ini lebih terang. Tengah lah, lebih rendah adalah lebih tidak kelihatan, kita ambil tengah saja. Jadi untuk pengaturan panel adalah panel LCD ini ya. Selanjutnya untuk waktu selera Anda, bimbingan orang tua kalau mau memberikan, ada yang siaran TV yang dikunci ini, bisa rekan-rekan gunakan dengan password kata sandi 0 semua ya. Kontrol kunci. Nah, ini untuk mengunci siaran-siaran yang tidak boleh dikonsumsi, mungkin anak kecil atau yang lainnya, bisa kita kunci. Reset pabrik mengembalikan setelan STB ini ke pabrik seperti baru lagi ya. Gaya UI adalah gaya tampilan di belakang ini. Nah, ini adalah gaya klasik ya. Yang satu adalah, yang tadi adalah gaya UI Metro ya. Untuk USB ya, untuk USB di pusat media di Gulsat Sonic ini ada 2 port USB, depan dan belakang. Ini port USB, salah satunya adalah bisa untuk media player ya, media player untuk USB. Kita colok USB di sini, di sini akan kelihatan nanti pusat media. Ini kita bisa melihat USB kita, filenya, isi filenya. Kalau mau nonton video di sini, mau nonton musiknya, rekaman USB-nya musik, nonton foto-foto atau gambar di sini. Tapi dengan catatan harus ada USB masuk ya, dicolokin. Untuk media WVR adalah ini adalah hasil rekaman STB ya, maksudnya gini. Kalau STB ini kita kasih media rekam atau flash disk dengan nempel di sini, rekan-rekan kalau menonton siaran TV yang mungkin disukai atau pas ada acara tidak bisa melihat acara yang disukai, bisa siaran TV yang di karya STB ini direkam atau direkod ya,
tapi dengan catatan di STB dikasih media player, media USB, media memori. Otomatis nanti bisa kita setel dengan kalau langsung ya kita ada biasanya di STB ada tombol ini record, nanti siaran TV direkam masuk di flash disk, dan untuk stop sama ini, sama. Untuk manajemen VVR adalah pengaturan untuk merekam siaran TV yang kita lihat di hasilnya di media VVR tadi. Nanti untuk ini kan entah ada pergeseran waktu, rekam berapa durasi, catatan, informasi disk gitu lain. Nanti bisa sendiri ya dengan rekan-rekan kalau menggunakan STB ini. Ya, selanjutnya adalah kita masuk ke app ini. Di Gulsasonic ada 4 app ya, ada YouTube, IPTV, Cuaca, YouTube Kids. Tapi app ini bisa digunakan kalau STB ini kita connect dengan jaringan WiFi atau hotspot HP bisa. Ya, gimana mengoneknya bisa biar app ini bisa digunakan. Ini kita nanti connect ke WiFi dulu. Ya, sebelum kita lanjut ke connect WiFi, perlu saya tekankan lagi untuk yang paling atas ini, rekan-rekan, ini adalah pengaturan untuk siaran TV ya, rekan-rekan. Seperti slogan pemerintah kalau siaran TV digital itu tidak membayar. Nah, inilah program-program atau pencarian yang TV di sini yang memang ini tidak usah bayar. Nanti kita scan masuk dan kita bisa nikmati. Tapi kalau rekan-rekan mau fitur tambahan app ini, rekan-rekan katakanlah ini ditarik biaya, dalam arti ditarik biaya adalah ini harus connect ke WiFi. Kalau tidak pakai WiFi, untuk tambahan aplikasi di STB ini, Gulsasonic ini tidak bisa digunakan. Jadi bedakan ya, bisa dibedakan. Kalau cuma siaran TV digital itu gratis, tapi kalau mau lihat di app kita pakai connect ke WiFi atau data, dengan kata lain kita bayar ya, dalam arti bayar pakai connect WiFi. Ya, selanjutnya akan kita coba untuk WiFi-nya. Kebetulan di meja Mr. Gandul untuk connect WiFi adalah di STB khusus Gulsasonic ini ada 2 macam, rekan-rekan. Yang paling gampang itu lewat udara, dia harus, tapi STB Gulsasonic ini belum include otomatis bisa menerima hotspot WiFi. Dia harus ditambah dengan antena dongle WiFi biar bisa menerima WiFi atau hotspot WiFi. Dan ini tidak di paket pembelian tidak ada. Rekan-rekan kalau pengen punya dongle WiFi itu bisa membeli sendiri ya, dengan nanti dongle WiFi dicolokkan ke port USB depan belakang bisa, terus kita konekkan di sini di WiFi ini. Nanti kan muncul ya, kalau udah connect ada WiFi, ada muncul banyak WiFi namanya apa, baru kita connect, kita masukkan password, baru nanti ada status terhubung, baru kita dipakai. Tapi mohon maaf untuk hari detik ini di meja Mr. Gandul untuk dongle WiFi kehabisan, tidak ada alias kosong, karena kemarin kita menyimpan satu yang niat kita tidak dijual, tapi dari user mendesak, dan dari Mr. Gandul sebenarnya tidak dijual, mau meninggalkan satu untuk uji coba kayak gini. Tapi ya dengan pinternya user itu membawa dan ditinggal ditukar dengan duit. Makanya untuk kali ini ya, dari Mr. Gandul belum ada lagi dongle WiFi. Tapi untuk mencoba connect WiFi kali ini tidak apa, bahwasanya untuk Gulsasonic ini kelebihannya lagi adalah dia connect WiFi via kabel juga bisa. Nanti kita akan coba untuk via kabel data atau kabel cas HP yang bagus, kita konekkan dengan HP yang support dengan USB tethering. Gimana caranya? Kita akan siapkan alat-alatnya dulu. Kita akan coba untuk Gulsasonic ini
connect WiFi dengan USB tethering. Ya, tonton videonya sampai selesai rekan-rekan. Ya, kita siapkan ya HP. Ini kita pakai HP lama ini, Xiaomi 4X, tapi dia sudah support di USB tethering ya. Kita nanti akan coba, dan ini pakai casnya kita akan pakai di port belakang USB. Ini kita masukkan ke port USB dari STB. Kita coba yang belakang. Ya, kalau dia connect, dia akan penambahan USB tethering tidak akan hitam. Tinggal kita on kan saja. Ya, penambahan USB tethering sana akan muncul. Ini tidak semua HP mungkin support ya di USB tethering. Kalau tidak support ya tidak bisa digunakan. Kita coba untuk update. Ya, sudah terhubung ya rekan-rekan. Dia pakai kabel 1 mode on. Jadi kita pakai USB model kabel atau USB tethering. Ya, selanjutnya kita akan mencoba performa dari app di STB GoSat Sonic. App pertama kita buka untuk YouTube ya. Ini tombol merah. Kalau karena pengen pengaturan kita buka dulu. Nah, ini untuk wilayah Indonesia, resolusi kita naikkan dikit aja coba ke 4080 karena ini TV tabung. Ya. Terus ini kita lihat yang trending ya, YouTube yang trending di apa ini? Ya, untuk kecepatan ini kita akan bisa lihat ya rekan-rekan. Bisa lihat ini sesuai dengan kecepatan kartu atau WiFi Anda. Nah, ini YouTube lancar. Yang kedua kita cari ini. Kita coba YouTube-nya. Bentar aja. Tidak usah lama-lama. Ya, lancar masuk langsung tanpa jeda ya. Kita pakai kartu HP, pakai data dari kartu Excel ini rekan-rekan. Kebetulan di daerah saya untuk kartu Excel lumayan kencang. Kita keluar lagi, kita ke pencarian, nggak pencarian ke atas ya. Ya, oke. Nah, kita ketik apa ya? Farel ya, coba Farel, akhirnya Farel. Ya, oke, kita pencet ini remote kuning akan muncul. Ya, oke, kita ke ini yang pas 17-an muncul apa enggak. Agak lama mungkin video karena gede ya, keluar rekan-rekan. Lancar ya, pencarian juga lancar. Ya, jangan lama-lama. Kita keluar ini ya, yang paling atas saja nih. Coba sekali lagi pencarian lagu-lagu. Ya, mana ini? Agak buffer, mungkin karena internet kita atau di HP kita. Kalau sebenarnya buffer ini pas masuknya ya, kalau sudah masuk lancar rekan-rekan biasanya. Yang kedua aja. Ya, masuk dah. Lancar ya. Ya, lancar. Ya. Kita coba untuk YouTube sudah, IPTV apakah di GoSat Sonic ini sudah ada filenya? Ya, sudah ada rekan-rekan. Ini kita coba untuk Larva kartun ya, bisa nggak dipakai Larva 2017. File IPTV ini rekan-rekan bisa ya kita ganti atau kita isi sendiri yang file lokal,
Tapi kalau kita isi dengan link yang gratis atau tidak berlangganan itu terkadang nanti linknya akan diacak ya, bahasa saya diacak atau tidak bisa diputar karena kita tidak bayar, tidaklah berlangganan. Kalau mau lancar ya sebaiknya untuk link IPTV itu kita berlangganan, IPTV Eropa atau mana yang punya link IPTV bisa kita berlangganan. IPTV lancar rekan-rekan untuk bawaannya. Terus untuk cuaca, update cuaca ya, Jakarta lancar ya. Kalau mau tambah update tombol merah pencet, untuk tambah tombol hijau, tambah daerah maksudnya, daerah rekan-rekan tombol hijau nanti ketik ya, coba ya. Kita akan coba untuk di daerah Mr. Gandel. Iya, akan coba 1. Iya, oke nya kita pakai kuning lagi. Ya, kita keluar Klaten Jawa Tengah, daerah saya ini. Ya, akan muncul dia 5 hari ke depan muncul cuaca lancar. Kita ke YouTube Kids ini perlu dimasuk di YouTube. Ada untuk tombol merah ada pengaturan ya rekan-rekan, pengaturan untuk ini, untuk wilayah Indonesia, umur anak, YouTube Kids untuk resolusi gambar. Jadi pas kita setel di 812 dan 480. Terus selanjutnya kalau mau pencarian, ini kan acara yang trending, pencarian di atas ya. Ini kita naik, kalau pencarian kita naikkan, kalau tidak gini. Kita coba lihat ini gimana performanya untuk YouTube Kids. Agak panjang rekan-rekan ya. Masuk untuk YouTube Kids lancar ya, untuk YouTube lancar ya. 4 app kita coba dengan USB tethering, USB HP dengan kabel data lancar dipakai ya. Dan ini kalau pakai dongle WiFi otomatis juga lancar rekan-rekan ya. Selanjutnya adalah kita lihat di informasi rekan-rekan. Mercosonic ini masih SW yang 240 R125, hardware info dia 4 MB flash, 64 MB DDR, full time dibikin di tanggal 30 bulan 11 2021 ya. Sudah lumayan lama ya rekan-rekan, hampir berapa ini, 8 bulanan atau berapa ini. Nah, terus untuk ID activity jenis untuk dongle WiFi, ini jenis WiFi ya. Kalau rekan-rekan mau beli adalah yang MT7601 atau RT5370. Ini termasuk untuk Beltime SW, termasuk sudah agak lama rekan, tapi untuk performa app-nya ya, YouTube Kids, IPTV dan cuacanya lancar rekan-rekan. Memang untuk Gulsat Sonic ini untuk update SW terbaru belum muncul, untuk Mr. Gandel belum menemukan di tahun 2022. Dia masih pakai di 2021 bulan 11, tapi tidak apa karena untuk aplikasinya masih lancar. SW ini perlu update manakala di aplikasi perlu pembaruan. Jadi kalau memang aplikasi masih lancar, tidak apa untuk SW yang di bulan 11 2001 ini. Nanti kemungkinan dari pabrikannya ya, akan muncul update SW. Kalau dirasa aplikasi tidak lancar, dia kalau mau nanti muncul bisa di sini. Kita akan upgrade SW. Untuk Gulsat Sonic bisa 2 macam ya, upgrade via manual atau upgrade via USB. Kita harus punya file SW-nya Gulsat Sonic ini, terus kita colokkan lewat dongle WiFi untuk bisa masuk ke jalur file. Kita upgrade lewat via USB. Dan pastikan kalau lewat USB SW jangan pakai korup. Untuk net, nah untuk update net rekan-rekan, ini kita kan ini connect internet ya tadi via kabel, bisa kita coba apakah muncul SW terbaru. Kita akan coba ya, kita akan coba, bismillah, kita coba untuk upgrade net untuk Gulsat Sonic ini apakah muncul
sekalian kita sudah connect internet. Coba. Oh, tidak bisa, berarti memang terbaru tidak muncul ya rekan-rekan. Ya, berarti terbaru tidak ada, belum ada untuk netnya. Ya, terakhir rekan-rekan untuk aplikasi Mikes. Aplikasi Mikes adalah mirroring HP ke TV. Ya, rekan-rekan kalau mau main Mikes, ini aplikasi yang paling bagus menurut Mr. Gandul. Aplikasi Mikes, aplikasi mirroring HP ke TV yang paling bagus adalah Mikes kalau menurut dari Mr. Gandul, karena banyak pilihan aplikasi yang bisa diterapkan di aplikasi Mikes ini. Itu kita bisa gunakan aplikasi Mikes ini kalau HP-nya rekan-rekan itu juga mendownload aplikasi Mikes ya lewat Play Store. Download aja Mikes, terus kita cocokkan, nanti kalau udah di-download kita cocokkan ya ini biar connect di aplikasi Mikesnya. Kebetulan kita kan tidak bisa satu wifi ya rekan-rekan, ini pakai kabel, tapi bisa kita coba dulu ya, nanti bisa apa enggak ini lewat dongle wifi. Kita akan menghidupkan yang paling utama untuk mengaktifkan Mikes ini adalah harus satu server wifi ya, satu wifi. Katakanlah HP yang mau dipakai itu pakai wifi rumah IndiHome, terus STB GoSatSonic juga connect ke wifi yang sama, baru bisa dipakai. Begitu rekan-rekan. Tapi coba nanti kita akan pakai hotspot HP ini. HP yang satu akan saya coba untuk Mikes, bisa enggak? Kita coba aja. Ya rekan-rekan, ternyata kurang lancar kalau satu buat USB tethering, yang ini kita keluarkan hotspotnya memang kurang lancar. Jadi intinya saya ulangi, untuk aplikasi Mikes ini bisa digunakan rekan-rekan kalau harus satu wifi ya, satu wifi. HP yang buat Mikes dan STB ini satu sumber wifi, tidak bisa HP-nya untuk hotspot di GoSat, HP-nya yang dipakai tidak bisa. Jadi kalau di IndiHome STB rumahan itu wifi rumahan itu HP ikut wifi rumahan, GoSat juga ikut wifi rumahan, baru bisa di connect ini Mikes. Baru di dalam Mikes itu ada banyak aplikasi, bisa YouTube lewat Mikes, TikTok, Facebook, mungkin WA, bisa juga HP sampean rekan-rekan bisa buat juga remote untuk mengatur STB nya. Bisa lagi untuk melempar memori kartu ya. Kalau di HP ada video rekaman sendiri yang mau dilihat di TV bisa, foto-foto yang mau dilihatkan di TV bisa. Itu menarik sekali lapisan Mikes. Yang suka mungkin berkaraoke bisa lewat YouTube di HP, di Mikes. Kita lempar di TV untuk monitor, kita tinggal pegang mic dan kita menikmati nyanyi karaoke. Ya, memang untuk aplikasi mirroring paling kita recommended adalah aplikasi Mikes. Kebetulan GoSatSonic ini support dengan aplikasi Mikes ini, jadi salah satu lagi unggulan STB GoSatSonic. Oke rekan-rekan, selanjutnya adalah bahwasanya kesimpulan untuk STB GoSatSonic ini recommended banget ya. Dari segi harga juga masih masuk di kantong, walaupun ini memang merek jaminan, dalam arti merek jarang kalau di daerah sini, di daerahnya Mr. Gandul sini. Tetapi untuk merek GoSat adalah merek lama yang berkecimpung di STB. Selanjutnya adalah ada 2 port USB yang tidak usah merepotkan kalau kita mau menyolok flash disk dan juga menyolok dongle wifi, dan juga mau karo upgrade SW. Selanjutnya adalah keunggulan selanjutnya dari GoSatSonic, remote-nya empuk dan elegan, juga enak digenggam, dan dia juga bisa mengopi dari remote TV bawaan ya. Ini yang di copy ada nanti bisa power, volume plus, volume min,
pilihan input AV atau TV, dan ya itu yang bisa di copy kok, 4 ini ya. Nanti gimana cara ngopinya, karena video di kali ini sudah panjang banget, nanti kita video lanjutannya nanti bisa kita praktekkan gimana mengcopy remote dari GoSat Sonic ini, mengcopy dari remote TV. Jadi kalau kita antara STB dan TV tidak usah remote double-double dua, kita cukup pakai remote satu saja untuk mematikan dan untuk tambahan volume ataupun pindahan input di TV, input mau lihat AV atau TV analog gitu. Ini kelebihan dari GoSat Sonic. Selanjutnya kelebihannya adalah di aplikasi MiCast. Ya, aplikasi MiCast ini ada yang di STB, selain di GoSat Sonic ada di Tanaka V1 yang versi besi, tapi yang generasi pertama, tapi yang generasi terbaru sudah muncul tapi tidak pakai MiCast. Terus di Matrix merah ya, STB Matrix Apple merah, aplikasi di MiCast ini paling disukai ya, paling enak pengoperasiannya di mirroring HP ke TV. Selain itu juga kelebihannya adalah untuk GoSat Sonic bisa USB tethering ya rekan-rekan. Kalau kita belum punya dongle WiFi, kita bisa USB tethering dengan catatan HP-nya yang support dengan USB tethering. Kita bisa menikmati online videonya. Ini aplikasinya lewat USB tethering. Ya gitu rekan-rekan, untuk kesimpulannya bahwasanya STB GoSat Sonic ini ada recommended sekali kalau dari Mr. Gandul. Banyak kelebihannya dan belum menemukan dari kekurangannya. Untuk bawaan paketan kabel RCA-nya juga kualitasnya di atas juga STB yang lain, biasanya kecil dan pendek, ini agak gede dan panjang. Juga baterainya dari GoSat Sonic dibawain dengan merek Panasonic, pabrikan Jepang. Itu rekan-rekan, unboxing juga review dari STB GoSat Sonic. Ya rekan-rekan, kalau memang video kali ini bermanfaat dan disukai, silahkan bisa video ini di subscribe, di like, di komen, untuk bisa memberi semangat Mr. Gandul untuk mengupload video-video selanjutnya. Dan yang sudah memberi subscribe, like, juga komen, dan menghitamkan tanda lonceng, Mr. Gandul ucapkan terima kasih. Rekan-rekan paling kini ya, rekan-rekan, sekian dulu video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti di video selanjutnya di tutorial mengcopy remote TV dengan remote di STB GoSat Sonic.